Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Rahmawati MPD dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan saya Ersna Fitri yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini mengenai materi keterampilan memberi penguatan. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Merina Fianti, Suci Ramadhani dan Ayu Wulandari. Baik, adapun latar belakang dari keterampilan memberi penguatan yaitu guru merupakan seorang pendidik yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik harus menciptakan suasana yang menyenangkan untuk menarik minat siswa yang mendorong siswa untuk berkreativitas. Salah satu keterampilan yang patut dimiliki guru adalah keterampilan memberi penguatan. Belajar siswa karena secara tidak langsung kita sering bersikap ingin sehingga dapat menimbulkan pemikiran mereka merasa tidak dihargai. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Tujuan memberi penguatan ini adalah untuk meningkatkan perhatian dan membangkitkan semangat belajar siswa, memudahkan siswa memahami pembelajaran, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta merangsang munculnya perilaku yang positif, menumbuhkan percaya diri pada diri siswa, serta memelihara iklim kelas yang kondusif. Komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal, penguatan yang diungkapkan atau diutarakan dengan kata-kata pujian. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal dapat berupa pendekatan, gerak isyarat, sentuhan, dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan kepada Suci Ramadhani. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Merina Fianti. Kepadanya dipersilakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberian penguatan, yaitu pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan kepada pribadi tertentu diberikan kepada salah satu peserta didik dengan cara menyebutkan namanya ataupun ditunjuk secara langsung dan spesifik. Yang kedua, penguatan kepada kelompok belajar. Kelompok belajar yang telah menyelesaikan tugas dengan baik harus diberi penguatan dan apresiasi untuk meningkatkan semangat belajar dan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan cara segera. Merupakan pemberian penguatan yang dilakukan dengan cara sesegera mungkin setelah muncul respon peserta didik yang diharapkan. Yang keempat, variasi dalam penggunaannya. Dalam melakukan proses pembelajaran, guru hendaknya memberikan variasi dalam bentuk penguatan, tidak terbatas pada satu jenis saja. Adapun prinsip penggunaan pemberian penguatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kehangatan. Cara bersikap tenaga pendidik yang baik dapat mengubah suasana menjadi hangat, baik dengan senyuman, suara maupun mimik. Yang kedua, antusiasme. Antusiasme merupakan suatu bentuk minat yang besar terhadap sesuatu. Yang ketiga, kebermaknaan. Penguatan yang diberikan tenaga pendidik akan sangat bermakna bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih percaya diri, merasa dihargai, diperhatikan, merasa terpuji atau tersanjung. Yang keempat, menghindari penggunaan respon negatif. Respon negatif baik berupa teguran dan hukuman harus dihindari oleh tenaga pendidik. Terima kasih kami ucapkan kepada Merina Fianti. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman cara memberi penguatan kepada siswa, di mana penguatan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama verbal dan juga non verbal. Nah, yang verbal sendiri adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, atau kata-kata itu sendiri mendorong siswa sehingga siswa itu merasa dia itu saya bisa gitu. Jadi kita mendorong siswa untuk selalu berpikir aktif dan juga aktif dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu ada penguatan yang non verbal. Penguatan non verbal ini bisa disyaratkan dengan kode atau simbol. Contohnya saat siswa maju memberikan jawabannya, kita bisa memberikan tepuk tangan sehingga siswa merasa puas dengan jawaban yang diberikannya. Baik. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, untuk anak-anak sendiri, ada yang tahu apa itu hitungan campuran pada operasi bilangan bulat? Berarti minggu kemarin kan Ibu sudah suruh belajar, berarti nggak ada belajar di rumah? Enggak, Bu. Kalau seperti itu besok ujiannya gimana Ibu ya? Nyontek, Bu. Jangan biasakan seperti itu ya anak-anak. Karena kemarin Ibu sudah memberikan materi untuk hari ini tentang operasi campuran. Jadi kenapa tidak ada yang belajar di rumah? Lupa, Bu. Oke. Nah, operasi campuran itu sendiri adalah operasi atau pengerjaan hitung yang melibatkan lebih dari dua bilangan. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh tentang aturan bilangan campuran. Nah, aturan itu sendiri adalah yang pertama, jika terdapat kurung pada soal yang Ibu berikan atau soal yang ditemukan pada operasi bilangan campuran, maka yang dikerjakan yang pertama adalah yang di dalam kurung. Bisa dipahami? Biasa Fitri? Yang kedua, jika tidak ada kurung, maka yang dikerjakan yang pertama itu perkalian atau pembagian. Setelah itu baru dikerjakan penjumlahan atau pengurangan. Bisa dipahami, Devendri? Oke, kita lanjut ke soalnya saja ya. Harap diperhatikan ya anak-anak, soalnya nanti Ibu akan memberikan satu soal, di mana soal itu harus dikerjakan masing-masing. Nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Baik. Jangan diperbesar aja, guys. Baik, di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Bisa? Siapa yang bisa mengangkat tangannya? Iya, kepada Iradi silakan menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan. Ingat ya, setiap yang ada kurung, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Benar? Benar, Bu. Benar, Maulida? Oke, beri tepuk tangan kepada teman kita yang tapi tadi katanya belum belajar, Mira, kok bisa jawab? Berarti contoh teman kalian seperti itu ya. Berarti dia diam-diam belajar di rumah. Jangan main HP aja, apalagi yang di YouTube.
TikTok, Bu. Oke, selanjutnya ini tugas mandiri ya. Kita kerjakan masing-masing dan diberi petunjuk siapa yang akan menjawab jawabannya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Jeda dulu. Cari tenggelam. Biasanya dari kita mungkin gelap. Gelap. Atau memang ininya? Atau ininya kurang terang. Ini apa sih? Layarnya apa? Udah. Mungkin dari sini ada. Ada itu mana? Aku jeda lah ya. Hah? Jeda aja dulu. Jeda aja dulu. Udah, yang lainnya gimana? Makanya nak belajar di rumah. Apa Ira? Jawab yang lain, Ira jadi udah. Jawaban yang lain gimana? 9 juga? Ya. Ya udah, Widya, tolong Widya kerjakan dulu. Berikan pemahaman sama teman-temannya yang lain. Perhatikan ya. Sawal. Gimana teman-teman yang lainnya? Oh iya iya. Itu? Tapi itu negatif kali negatif kan positif tuh. Oh iya, pintar. Gak pintar kalian. Itulah ya belajar di rumah. Udah. Yang lainnya gimana? Paham. Anas, kamu udah paham belum? Paham Bu. Udah. Jadi minggu besok apa materi hari ini tolong diingat lagi karena minggu besok kita udah mulai UTS ya. Jadi diharapkan contohlah teman-teman kalian yang maju tadi ya. Jangan lama-lama aja. Udah. Baik, itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi Ibu harap materi hari ini tolong dipahami dan juga diingat ya untuk ujian minggu besok. Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia contoh dari penguatan yang saya berikan kepada siswa. Jadi tadi sudah ada non-verbal dan juga verbalnya. Sebelum saya mempraktekkan tadi sudah saya jelaskan verbal itu apa dan juga non-verbalnya. Jadi pada saya mengajar tadi, saya harapkan teman-teman sudah tahu di bagian mana verbal dan juga non-verbalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada
Jadi, sekian presentasi kami dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Ya, kepada Widya Ramadhani. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok LC. Hal apa saja yang menjadi faktor terjadinya kesalahan dalam komunikasi verbal? Terima kasih. Hal apa saja yang menjadi faktor terjadinya kesalahan dalam komunikasi verbal? Ada lagi yang ingin bertanya kepada Dian? Dan saya akan bertanya kepada kelompok LC. Bagaimana cara seorang guru memberikan penguatan kepada siswa dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki rasa percaya diri? Baik, kami akan meminta teman-teman untuk mencari jawaban dari Dian dan Widya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Widya Ramadhani yang akan dijawab oleh Ayu Wulandari. Pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita Widya Ramadhani, yang mana pertanyaannya itu, hal apa saja yang menjadi faktor kesalahan komunikasi verbal? Nah, komunikasi itu sendiri adalah suatu interaksi antara kita dengan siswa atau interaksi kita dengan sekelompok orang. Jadi dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun dimanapun, tentunya membutuhkan komunikasi yang baik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, komunikasi dari guru kepada siswa harus terjalin dengan baik agar menjalin pembelajaran yang bisa tercapai dengan sempurna. Nah, adapun komunikasi yang faktor yang menghambat dari komunikasi itu tersendiri, yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Nah, hambatan komunikasi pertama dalam proses pembelajaran adalah menggunakan bahasa. Jadi bahasa kita terhadap siswa itu harus bisa dipahami gitu. Jadi kita juga harus mengerti siswa itu baiknya menggunakan cara bahasa bagaimana gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kesalahpahaman. Nah, setelah bahasa, kesalahpahaman menjadi momok kedua yang menjadi hambatan komunikasi antara guru dan siswa. Terkadang murid memiliki pemikiran yang berbeda dengan seorang guru dan sebaliknya. Nah, misalkan ketika seorang guru memberikan sebuah pelajaran dalam bentuk permainan ataupun game yang bertujuan untuk mempermudah dan memaksimalkan logika siswa, tetapi siswa malah terlalu mendalami permainan tersebut sehingga dia lupa tujuan dari game itu apa gitu. Tujuan dari game itu kan bukan untuk bersenang-senang, tapi menarik siswa yang tadinya agak mengantuk atau tidak fokus, kita tarik dengan game, itu bisa menjadi siswa itu lebih tertarik dalam memahami pelajaran yang kita berikan gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga sifat keras kepala dan mudah emosi. Nah, beberapa siswa memiliki masalah terutama pada sifatnya. Nah, ada beberapa siswa yang memang memiliki sifat keras kepala. Komunikasi bisa terjadi dalam proses pembelajaran. Pasti akan terhambat dengan sikap demikian. Nah, begitu juga dengan guru yang memiliki sifat mudah emosi, maka akan semakin memperkeruh komunikasi dalam pembelajaran bersama siswanya. Dan yang keempat yaitu media komunikasi yang buruk. Beberapa sekolah memberikan fasilitas untuk kemudahan dalam mengajar di kelas. Bahkan ada beberapa pelajaran yang memang membutuhkan alat komunikasi khusus seperti ketika pembelajaran listening bahasa Inggris ataupun pelajaran lainnya. Fasilitas pendukung ini sangat membantu proses pembelajaran terutama dalam sebuah kelas yang luas dan berisi banyak murid. Yang selanjutnya, citra guru yang buruk. Seorang guru harus mempunyai citra diri yang baik di mata muridnya. Namun jika seorang guru justru
otomatis saat kita masuk, siswa itu pasti berpikiran yang aneh-aneh ataupun hal yang buruk. Dia tidak akan ingin memperhatikan kita ataupun menghargai kita di dalam suatu ruangan gitu, kalau saja kita mempunyai citra yang buruk. Yang keenam yaitu tekanan dari pengajar. Nah, sikap guru yang terlalu mendorong murid untuk mengerti setiap perkataannya tentu akan membuat murid menjadi tidak nyaman, bahkan enggan untuk melanjutkan komunikasi dengan sang guru. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayu Wulandari. Bagaimana saudari Widya, apakah menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Widya yang akan dijawab oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci Bangsa, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Eka Dian Septiana. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara guru memberi penguatan kepada siswa sehingga siswa bisa percaya diri? Caranya itu ada dua. Yang pertama adalah penguatan verbal, yaitu penguatan yang diungkapkan atau diutarakan dengan kata-kata pujian. Contohnya, jika seorang guru memberikan pertanyaan dan siswa tersebut menjawab dan jawabannya tersebut benar, maka guru bisa memberikan kata-kata pujian seperti siswa itu pintar dan siswa itu hebat, seperti itu. Dan yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal dapat berupa pendekatan gerak isyarat, sentuhan dan sebagainya. Contohnya, jika siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan dari guru, kita bisa memberikan A+ atau tepuk tangan, seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Suci Ramadhani. Bagaimana saudari Dian, apakah menerima jawaban dari kami? Baik, sekian presentasi kami pada siang hari ini. Adapun kesimpulan pada hari ini yaitu keterampilan mengajar sangat penting untuk calon guru ketika melakukan tugasnya di kelas. Keterampilan memberi penguatan merupakan bentuk respon peserta guru dalam proses pembelajaran terhadap perilaku peserta didik dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku positif peserta didik tersebut. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kata yang